Ya, jadi judul training kita kali ini adalah Introduction to Petroleum Engineering atau pendahuluan atau perkenalan terhadap teknik perminyakan gitu ya. Jadi tadi sudah sempat ada nanya sedikit teman-teman dari jurusan mana, banyak yang non petroleum gitu ya. Mungkin teman-teman fresh graduate dan ingin melanjutkan berkarir di dunia perminyakan, saya harap training kita kali ini betul-betul memberikan gambaran sebenarnya petroleum engineering itu seperti apa. Nanti akan ada beberapa sesi tanya jawab. Saya akan undang teman-teman untuk bertanya, silakan bertanya pada saat itu. Jadi untuk training kita kali ini outline-nya seperti ini. Kita mulai dengan objektif atau tujuan dari kelas ini, kemudian ada introduction tentang dunia perminyakan. Nah, kemudian ada materi utama yaitu reservoir, apakah itu reservoir, apakah itu well atau sumur, bahasa Indonesianya sumur, dan seperti apa produksi oil and gas itu sendiri. Nah, kita masuk ke chapter 0, kelas objektif. Nah, di sini mungkin teman-teman masih belum tahu tentang dunia perminyakan. Gitu. Jadi objektifnya tidak muluk-muluk. Yang pertama adalah mengintroduksi apa itu oil and gas reservoir, karena itu sangat penting. Itu roh dari petroleum engineer, reservoir. Kemudian introduction to oil and gas well. Jadi ada reservoir, ada sumur. Kemudian introduction to oil and gas production. Nah, apa yang teman-teman butuhkan untuk training ini adalah imagination. Seperti kata Bapak Einstein, imagination is more important than knowledge. Jadi untuk training kita kali ini, untuk teman-teman yang masih baru, tenang aja. Jadi bukan knowledge yang lebih penting saat ini, tapi imajinasi teman-teman. Jadi saya mengundang teman-teman untuk berimajinasi di sepanjang training kita kali ini. Atau saya mencoba membahasakannya gitu ya. Imagination is more important than math. Jadi memang petroleum engineering seperti engineering lainnya itu pasti akan banyak matematikanya. Iyalah, teknik itu pasti sangat matematika. Tapi untuk kali ini, imajinasi itu lebih penting dari matematika. Jadi kita nggak akan banyak rumus, tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan gitu ya. Karena kita berhubungan dengan something that cannot be seen, ada di dalam tanah, tidak bisa dilihat. Jadi harus berimajinasi. Sekarang kita mulai. Nah, pertama kita belajar petroleum engineer. Kita pasti harus bertanya dulu gitu ya, sebenarnya oil and gas itu apa sih gunanya? Nah, ini ada beberapa picture yang sangat menarik ya teman-teman. Jadi, satu barel minyak itu bisa diproses menjadi sekian banyak jenis bahan bakar. Misalnya 36% menjadi petrol, 26% dia menjadi diesel, 5% itu kita bisa dapatkan marine fuel untuk perkapalan, 5% juga untuk jet fuel. Gitu ya. Jadi dari satu barel minyak yang kita dapatkan dari dalam bumi, kita bisa membuat berbagai macam apa namanya ini bahan bakar, gitu ya. Jadi memang oil itu sangat penting, teman-teman. Masih belum bisa digantikan karena hampir semua atau semua mesin yang kita gunakan, mesin diesel, mesin mobil, mesin jet, mesin di perkapalan, itu didesain dengan bahan bakar minyak. Jadi untuk sementara waktu belum bisa digantikan oleh renewable energy, gitu ya. Jadi kita bergantung banget dengan oil. Ada lagi ini seperti ini ya. Ada bahkan the petroleum tree, bahwa dari crude oil atau dari minyak mentah itu produknya itu sangat banyak. Bisa jadi gas, bisa jadi apalagi bisa jadi lilin, bahkan di sini bisa menjadi kosmetik, bahan baku obat-obatan juga, itu turunan petroleum juga, rubber gitu ya, kain juga teman-teman, aspal. Kasih buat kita untuk belajar lebih tentang dunia perminyakan. Ini ada lagi contohnya gitu ya, bahwa ketika oil itu dimasukkan dalam kolom namanya kolom distilasi, pemrosesan di sini ya, mungkin teman-teman teknik kimia tahu, dia bisa dipecah, dibentuk menjadi berbagai macam produk. Ada fenol, ada gasolin, ada nafta, seperti itu ya, ada termoplastik, ada kerosen, diesel, aspal, lilin, dan lain sebagainya. Nah, ini sedikit gambaran tentang prosesnya gitu ya, teman-teman. Jadi, kita mendapatkan produk-produk bahan bakar yang kita peroleh, itu dari proses yang namanya distilasi. Jadi ketika dimasukkan bahan bakunya adalah minyak dan proses dalam distilasi, dia dipecah atau dipisahkan berdasarkan titik didihnya menjadi bahan bahan bakutan. Kemudian ada petroleum atau gasolin gitu ya, bensin, minyak gitu ya.
Ada kerosen atau jet fuel, ada diesel, ada minyak yang lebih berat, ada lubrikan, oil gitu ya, dan juga aspal yang paling berat, yang paling rendah, yang paling tinggi titik didihnya seperti itu. Jadi ini semua memberikan gambaran untuk menstimulasi teman-teman betapa pentingnya petroleum, betapa pentingnya oil and gas itu teman-teman. Dan ini ada sedikit gambaran lagi juga untuk memberikan gambaran tentang future petroleum engineering. Banyak sekali yang mengatakan bahwa sebentar lagi oil akan habis. Sebentar lagi renewable energy akan mengganti atau mendominasi. Apakah benar demikian? Ini ada beberapa survei dan penelitian yang dilakukan dari luar negeri oleh Exxon, dan mereka memprediksi bahwa sampai 2040, at least sampai 2040 dalam suplai kebutuhan energi dunia. Ya, di sini oil terlihat yang paling tinggi, kemudian natural gas. Nah, yang paling kanan ini adalah bauran energi atau kontribusi energi dari studi nasional. Ada 3 skenario, business as usual, pengembangan berkelanjutan, dan skenario rendah karbon. Nah, dari plot-plot ini, dari grafik-grafik ini, dapat terlihat bahwa untuk minyak yang berwarna abu-abu dan gas yang berwarna biru, kalau minyak dan gas ditambah, ya keduanya gitu ya, maka dapat terlihat bahwa oil and gas itu masih ranking 1 di dalam pemenuhan energi Indonesia. Jadi Indonesia maupun dunia sampai 2040 itu masih mendominasi. Artinya petroleum engineer masih sangat dibutuhkan. Belum selesai sampai di sana teman-teman. Kita di dunia perminyakan kenal segitiga seperti ini. Yang kita banyak produksi sekarang itu masih adalah conventional gas and oil. Masih banyak cadangan-cadangan dari low perm oil, tight gas, heavy oil, CBM, shale gas, gas hydrate yang belum kita eksplorasi dan eksploitasi. Artinya di sini nih kita masih fokus di puncak segitiga ini nih. Dan kita itu saja jumlahnya sangat berlimpah gitu ya. Bagaimana kalau kita fokuskan penelitian dan pencarian kita di bagian yang lebih bawah ini? Artinya petroleum itu masih lama sekali umurnya. Gitu ya, karena kita belum eksplorasi banget nih di bagian sini. Dan juga dari minyak itu sendiri, dari konvensional oil and gas itu sendiri, sebenarnya yang kita peroleh, yang kita produksikan sebagian besar masih di fase primary dan secondary, which is cuma 55% dari apa yang ada di bumi. 45% itu masih menjadi target, dan ini hanya bisa didapatkan dengan enhanced oil recovery. Ini suatu teknologi yang perlu dimutakhirkan supaya kita bisa mendapatkan oil lebih banyak lagi. Gitu ya. Jadi sebenarnya masih sangat besar prospek petroleum engineering, teman-teman. Dan bahkan akan ada yang mengatakan kita bukan sedang kehabisan minyak, kita hanya sedang kehabisan ide untuk menemukannya. Karena memang kita masih cukup sulit gitu ya mengembangkan teknologi ini, gimana membuat teknologi ini murah. Kalau teknologinya murah, kita lebih gampang lagi untuk menggunakan, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi. Jadi PR buat kita yang mau jadi petroleum engineer atau yang sudah jadi petroleum engineer adalah mempelajari dan mengembangkan teknologi-teknologi ini, teman-teman. Nah, ini juga sedikit gitu ya tentang cadangan kita dari yang paling simple yaitu konvensional natural gas sampai ke paling yang unkonvensional. Ada tight gas, ada tight oil, ada CBM, ada hydrate, bahkan ada yang namanya oil sand atau pasir minyak, dan juga oil sand juga yang hanya bisa diproduksi dengan ditambang gitu ya. Jadi mungkin di masa depan yang namanya perminyakan itu adalah dengan pertambangan seperti itu. Nah, sekarang tentang employment dan company diversity. Nah, petroleum industry itu meng-hire cukup banyak ya, cukup besar, bervariasi orang-orang yang di-hire atau direkrut dalam petroleum industry. Ada geologis, ada petroleum engineer, ada chemical engineer, teknik mesin, teknik elektro gitu ya, teknik sipil, teknik industri. Itu saya sudah melihat mereka semua ada di perminyakan, teman-teman. Bahkan ada yang menjadi manajer, ada yang menjadi expert. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang non-petroleum engineer. Kemudian tentu saja ada juga jurusan lain seperti K3, safety, finance, accounting gitu ya, manajemen, matematika gitu ya, fisika, yang murni-murni juga bisa, teman-teman.
Kemudian juga teman-teman perlu tahu ada 3 jenis company di dunia perminyakan. Yang pertama adalah operating atau oil company. Itu adalah company-company yang mempunyai lapangan dan fasilitas minyak. Jadi mereka tuan tanahnya. Misalnya Pertamina, Medco, CNOOC, Sinop gitu ya, Petronas, kemudian Exxon seperti itu ya, Chevron, Total, British Petroleum. Kemudian ada service company, yaitu mereka yang memprovide dan memberikan produk dan jasa yang dibutuhkan untuk memproduksikan minyak dan gas. Jadi ada produk, ada alat, ada jasa. Service company ini misalnya Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford gitu ya, ada macam-macam. Kemudian ada consulting company. Ini company yang memberikan jasa studi, analisa, memberikan training gitu ya kepada oil company. Nah, consulting company ini cukup expert ya dan cukup tidak umum gitu ya. Jadi saya pun kalau ditanya consulting company ini uh, ada gitu ya, tapi mungkin teman-teman nggak tahu namanya juga gitu karena memang lebih tidak umum dibandingkan oil company dan service company. Tapi intinya seperti ini, demografi atau diversity dalam employment dan jenis-jenis company-nya. Kemudian, terus bagaimana kalau saya bukan anak petroleum engineer? Sekali lagi nggak apa-apa, seperti kata Pak Einstein, untuk masuk dunia perminyakan, imajinasi itu lebih penting dulu gitu ya, dibandingkan knowledge yang kalian dapatkan di S1. Karena nanti kalian akan dibentuk ketika masuk dunia perminyakan, masuk kantor, kalian akan di-train, akan dibentuk, dan kalian akan menjadi petroleum engineer yang baik. Ini ada sedikit inspirasi nih ya tentang coding. Nah, ini sedang hype gitu ya, sedang terkenal di dunia LinkedIn atau di YouTube gitu ya. Orang-orang programmer coding ini sedang hype. Dan kita mungkin yang bukan programmer melihat mereka itu kayak dewa sekali gitu ya. Wah, hebat nih bisa machine learning, artificial intelligence. Tapi ini memes dari mereka gitu ya, teman-teman. Bahwa ternyata seorang yang jago membuat coding, jago membuat program, itu sebenarnya ada banyak sekali andil dari Google, Stack Overflow, Indian Guy on YouTube gitu ya, repository dan keberuntungan gitu ya, teman-teman. Jadi orang yang kita lihat para coder, para machine learner gitu ya, mereka pun membangun karir dan pengetahuan mereka itu sebenarnya dari hal-hal seperti ini. Nah, demikian juga dengan teman-teman yang nanti mau jadi petroleum engineer. Nggak apa-apa. Teman-teman bisa belajar dari banyak source, mungkin juga ada butuh keberuntungan gitu ya, ada luck, dan ada training. Kalian pasti juga akan menjadi, jangan berkecil hati lah, pasti bisa. Nah, ini sebelum kita masuk ya, ini masih introduction gitu ya, masih awal-awal gitu ya. Untuk menjadi seorang petroleum engineer, kalian butuh hard skill dan soft skill. Untuk hard skill, engineering analysis, matematika, statistik, critical thinking itu sangat dibutuhkan. Kemudian sangat diharapkan kita jago di dalam Excel. Jadi silakan teman-teman terbiasa memakai Excel. Dan juga software, karena engineer itu pasti sangat menggunakan software. Nah, ada banyak softwarenya, nanti bisa kalian pelajari di industri. Atau buat teman-teman yang mungkin sudah teknik perminyakan, harus kudu tuh dibiasakan menggunakan software, karena itu akan menjadi champion di kantor nanti. Kemudian ujung-ujungnya kita akan berhubungan dengan duit ya. Program-program kita harus ekonomis, jadi kita harus tahu tuh ekonomi seperti apa, walaupun nggak banyak. Kemudian ya ini nilai plus kalau teman-teman bisa programming atau buat coding. Tapi untuk saat ini masih belum menjadi nilai yang utama lah untuk programming. Tapi ini jadi nilai plus gitu ya. Kemudian soft skill ini sangat penting teman-teman. Bahkan makin hari makin penting soft skill gitu ya. Teamwork dibutuhkan, apalagi yang nanti yang kerja di lapangan. Leadership, karena nanti engineer akan memimpin mekanik gitu ya, operator, kru gitu ya. Jadi leadership seorang engineer itu penting. Komunikasi, karena kita akan berbicara dengan para direksi, para manajer, SKK migas, para vendor. Jadi penting sekali komunikasi. Dan juga English fluency, karena memang ini industri yang sangat masif ke kontribusi dari dunia luar, teman-teman. Report itu bisa dalam bentuk bahasa Inggris. Vendor-vendor, penjual-penjual produk, consulting, itu semuanya orang-orang bule gitu ya. Jadi perlu banget nih English fluency. Minimal writing dan reading gitu ya. Kalau komunikasi
Itu bahkan orang Cina juga kadang-kadang agak susah, orang RRC itu susah berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi untuk speaking, ya nggak apa-apa lah, nggak bagus-bagus banget ya. Tapi untuk writing dan reading, itu sangat disarankan harus bisa. Kemudian juga writing dan presentasi, karena kita akan sering meeting dengan atasan, dengan manajer, dan juga mungkin conference, atau menulis paper gitu ya. Dan juga work under pressure ini sangat dibutuhkan. Oke, jadi untuk bagian pertama, sekian dulu untuk industrinya gitu ya. Mungkin boleh 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita lanjut ke yang lebih core dalam dunia perminyakan?